Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali meskipun online, tapi saya percaya saat kita membuka hati kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, saya yakin Roh Kudus bisa menjamah setiap dari kita dimanapun kita berada. Tanpa terasa kita sudah menghabiskan 1/4 tahun di tahun 2025 ya, dan saya harap di bulan-bulan yang telah kita lalui, ini kita tidak melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi justru kita hidup maksimal dan membangun kebiasaan yang baik. Sehingga sama seperti tema di tahun ini, hidup kita bisa terus berdampak. Saya ingat Martin Luther King pernah berkata, "It's not how long we live, but it's how well we live it." Artinya hidup ini bukan sekedar seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa baik kita menghidupi hidup kita ini. Tentu kita tidak pernah tahu umur berapa kita akan dipanggil Tuhan, tapi marilah sepanjang usia yang Tuhan berikan sampai pada hari ini, mari kita terus berdampak baik, membangun kebiasaan yang baik untuk menjadi berkat buat semua orang. Sama seperti Yesus, kalau kita lihat hidupnya juga di dunia tergolong tidak lama ya. Ketika dia mati di atas kayu salib, usia Yesus saat itu baru 33,5 tahun saja. Tapi luar biasa sekali bagaimana hidup yang singkat yang dia miliki itu bisa berdampak untuk orang-orang pada zaman itu dan juga bahkan sampai hari ini. Dan inilah yang kita ingin sama-sama teladani. Bagaimana hidup Yesus bisa menjadi teladan bagi kita untuk menjalani hidup kita. Karena itu hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang berjudul Hidup Berdampak Seperti Kristus. Saya akan ajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Ayat yang singkat ini dengan jelas mengatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Berapa banyak dari saudara yang tahu seorang pegolf Amerika yang bahkan dianggap sampai sekarang salah satu yang terbaik sepanjang masa. Namanya itu adalah Tiger Woods. Tetapi menarik kita melihat kiprah dia, karirnya begitu gilang gemilang. Tapi di beberapa tahun belakangan ini kita melihat juga ada seorang yang lain. Satu pegolf yang lain yang jauh lebih muda yang juga sama berbakatnya. Namanya adalah Charlie Woods. Dari nama belakangnya sama-sama Woods, tentu saudara sudah bisa menebak. Charlie Woods adalah anak dari Tiger Woods. Dia menjadi sorotan karena di usianya yang masih sangat muda, ternyata dia memiliki kemampuan dan gaya main golf yang keren, mirip seperti ayahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semenjak kecil pun Charlie ini sudah benar-benar mengagumi permainan Tiger Woods. Bahkan dilihat di beberapa foto, video, ternyata Charlie Woods ini sudah mulai main golf, mengikuti ayahnya main golf itu usia 3 atau 4 tahunan. Sekarang mungkin dia sudah sekitar remaja, mungkin 15, 16, 17 tahun. Dan tentu keahliannya ini makin bertambah. Apa yang dia lihat dari bapaknya, dia pelajari, bapaknya juga menuntun dia sehingga dia bisa bermain. Bahkan gerak-geriknya itu hampir serupa dengan bapaknya Tiger Woods. Tentu ayahnya sangat bangga melihat anaknya menjadi serupa dengan dia. Kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, setelah 10 sampai 15 tahun setelah Yesus mati di atas kayu salib lalu bangkit dan naik ke sorga, ternyata ada kelompok-kelompok orang yang menjadi pengikutnya, anak-anak Tuhan di Antioquia yang mulai dipanggil sebagai orang Kristen atau Kristianoi, Kristus-Kristus kecil, pengikut Kristus atau milik Kristus. Kenapa? Karena ternyata tindakan mereka mencerminkan ajarannya Kristus. Dan yang menarik nama Kristen ini atau Kristianoi ini bukan self-brand. Bukan mereka sendiri menamakan, oh saya Kristen. Tetapi justru ini diberikan oleh orang-orang di sekitarnya yang bahkan belum mengenal siapa Kristus secara pribadi. Mereka mengatakan ini orang-orang mirip seperti yang diajarkan oleh Yesus atau Kristus. Karena ternyata betul anak-anak Tuhan pada saat itu yang telah menjadi miliknya. Mengikuti teladan hidup Yesus.
Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana kehidupan mereka bisa berdampak seperti Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara sudah berapa tahun menjadi anak Tuhan? Mungkin kalau diketikkan di kolom komen pun sudah lebih dari teenager ya beberapa di antara kita. Tapi apakah orang-orang bisa melihat kita sebagai Kristen, artinya pengikut Kristus lewat perbuatan kita? Atau jangan-jangan kita baru dikenal sebagai orang Kristen karena orang melihat atribut kita. Entah kalung salib kita, entah baju The Last Supper kita, entah itu status Instagram kita, ayat-ayat firman yang ada di sana. Ataukah kita bisa dilihat menjadi pengikut Kristus dari gerak-gerik, perkataan, perbuatan kita, dari dampak yang kita berikan. Saya melihat setidaknya ada 4 teladan yang Yesus berikan kepada kita dan sungguh menginspirasi. Dan justru ini yang membuatnya memiliki hidup yang begitu berdampak walaupun dalam usia yang tergolong singkat. Dan saya berdoa kiranya saya dan saudara bisa meneladani keempat hal ini. Apakah keempat hal tersebut? Yang pertama, saya melihat Yesus punya keteladanan hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat yang kedua berkata, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada seorang petugas pemungutan suara pada saat itu waktu kita mau pemilu, dia keliling kompleks untuk memastikan nama-nama pemilih. Sayang tentu ada beberapa rumah yang kosong karena survei itu tidak dilakukan dengan janjian ya, jadi mendadak datang ke rumah. Sampai akhirnya dia, karena ada rumah-rumah yang kosong, dia mendatangi salah seorang rumah atau pemilik rumah yang sedang ada. Namanya Kang Acep. Dan dia bertanya sama Kang Acep, Kang, kenal nggak ini tetangga yang sebelah kanan nih rumahnya lagi kosong? Lalu Kang Acep ini bilang, oh iya itu dipanggilnya Pak Sus. Wah, dia itu orangnya baik, dia itu orangnya ramah, dia itu orangnya penolong. Lalu petugas pemilu tadi tanya, wah kenal baik ya Pak? Ya kenal sedikit-sedikit lah si Pak Sus itu, tapi saya tahu dia tuh bener-bener orang yang keren banget. Kalau yang sebelah kiri ini siapa yang tinggal di sana? Kebetulan kosong juga. Lalu Kang Acep bilang, oh yang sebelah tetangga kiri ini aduh amit-amit. Sering kasar, marah-marah, kalau marahin anaknya, marahin suaminya, wah sampai banting piring itu kedengeran ke tetangga. Belum lagi suka bergosip. Yang saya tahu sih orang-orang sini manggilnya Ibu Lucy katanya. Lalu si petugas pemilu ini dia cek. Loh kok namanya berbeda? Tidak ada namanya Pak Sus, dikiranya mungkin Suseno atau Sulistio. Dan juga tidak ada nama Ibu Lucy, mungkin Luciana atau Lucinta, tidak ada. Lalu Bapak petugas pemilu ini tanya, Kang Acep tahu nggak nama panjangnya siapa? Lalu Kang Acep dengan santai menjawab, nggak tahu sih, Sus sama Lucy itu julukan tetangga-tetangga sini aja. Soalnya bapak yang tinggal di sebelah kanan ini diambil namanya dari Yesus. Jadi Sus itu ujungnya, Sus gitu. Karena dia itu hidupnya kayak Yesus, baik, penuh kasih. Tapi kalau yang sebelah ini, wah itu kependekan tuh, kurang ajar. Emang tetangga-tetangga suka bilang, Lucifer, Lucifer, katanya kayak iblis, jadi dipanggilnya Ibu Lucy. Wah ternyata dari kehidupan kita, orang bisa menilai kita ini seperti Yesus atau seperti Lucifer, iblis. Mari kita lihat pribadi kita masing-masing. Kalau sampai satu kali tetangga kita ditanya, mari kita menunjukkan keteladanan seperti Yesus. Mau berkorban, kita sering mengampuni, bahkan memberikan kesempatan kedua, mengasihi, bukan seperti iblis yang membuat keonaran. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Kristus sehingga orang lain melihat Yesus yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, teladan Yesus yang sangat jelas terlihat, yaitu dia hidup dalam kasih. Tapi bukan hanya kasih, ternyata Yesus juga hidup kudus. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat yang ketiga melanjutkan ayatnya dengan berkata demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono.
karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Loncat ke ayat yang ke-8, Efesus pasal yang ke-5 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Orang zaman sekarang cenderung lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Artinya ini membuat mereka tidak terlalu lagi menghargai kekudusan, hanya menghargai pencitraan di depan orang. Saat ada manusia menunjukkan sisi yang baik, tapi kalau tidak ada yang lihat, wah semuanya ini bisa dipertanyakan apakah dia melakukannya di balik layar atau seperti apa. Pernah kan kalau kita dengar ada kejadian pencurian bantal di kereta cepat wush. Sehingga pihak dari KCIC itu harus memasang CCTV di beberapa titik. Tujuannya apa? Hanya agar bantal yang ada di kereta cepat itu tidak habis hilang diambil oleh pengunjung atau para pengendara yang ikut. Kemudian kita juga melihat dan mendengar ada satu kasus korupsi yang begitu luar biasa, shocking sekali. Ternyata biasa kita membeli bensinnya dioplos selama bertahun-tahun dijadikan ladang untuk orang bisa korupsi. Saya juga ingat dulu saya ketika tinggal di rumah keluarga, biasa kita mau bikin air panas. Nah, air panas itu biasa dibuat lewat tabung gas ya. Ternyata tabung gasnya itu suka hilang dicuri orang. Karena itulah di dekat tempat tabung gas itu ditaruh lampu. Saudara tahu ternyata di gang yang sempit itu setelah ditaruh lampu, bukan hanya tabung gasnya yang hilang, tapi lampunya juga sekalian hilang. Dan sekarang jadi si tempat tabung gasnya itu dikandangin dan lampunya juga dikandangin pakai teralis. Orang-orang yang hidup di akhir zaman ini jarang untuk berlaku sesuatu yang kudus. Tetapi tentu kalau kita melihat tidak mustahil bagi kita anak-anak Tuhan untuk bisa hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Allah tentu akan hidup mengikuti teladan Yesus. Yesus adalah pribadi yang berintegritas dan dia menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita lihat ketika Yesus dicobai di dalam kitab Matius 4 tercatatkan. Meskipun tidak ada orang yang tahu, Yesus sama sekali tidak jatuh dalam godaan iblis. Tetapi dia tetap berkenan kepada Allah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Saya percaya karena yang pertama tadi, Yesus hidup dalam kasih. Artinya dia mengasihi Allah sehingga dia bisa hidup kudus. Karena kita mengasihi Allah, maka kita juga ingin memberikan yang terbaik buat Allah. Dan saya percaya prinsip kasih tadi ini ketika dilakukan akan membawa kita kepada prinsip untuk hidup kudus. Baru-baru ini kita dengar istilah viral seperti gayung lopeping atau ani-ani, yaitu yang istilah yang diberikan kepada pelakor ya, perebut laki orang. Istri jadi was-was mengizinkan suaminya bahkan untuk menjemput anak di sekolah karena ternyata perselingkuhan bisa terjadi. Sehingga istri merasa dia harus terus memantau suaminya seperti memantau anak kecil. Tidak percaya sama suami. Tetapi kalau saya lihat suami yang mengasihi Tuhan dan mengasihi istrinya tidak akan berselingkuh walaupun ada kesempatan, walaupun mungkin ada godaan. Dan sama istri juga tentu tidak akan terpincut kepada pria lain, entah teman kantornya atau mungkin orang yang dia temui, jika dia betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi suaminya. Banyak anak muda juga yang saya lihat membangun hubungan jalan belakang alias backstreet. Padahal tentu jika anak mengasihi orang tuanya, dia tidak akan melakukannya, tetapi dia akan jujur mempertemukan orang yang dia suka kepada keluarganya. Karena kasih kita akan membawa kepada kehidupan penuh dengan kekudusan dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan mau untuk melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan meskipun tidak ada yang melihat. Sama seperti Daud dalam Mazmur 139 dia pernah berkata, "Selidikilah aku ya Tuhan.
lihatlah hatiku, ujilah aku. Dan perkataan Daud ini mendorong kita untuk juga sama mengasihi Tuhan. Mungkin kita bisa salah, masih bisa berdosa. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar takut kena hukum, takut tidak dapat berkat, takut dapat kutuk atau terpaksa. Tetapi karena kita memang mau mencintai pribadi Tuhan. Saat kita melakukan kesalahan sekalipun, tentu kita akan cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Teladan Yesus, dia hidup dalam kasih, dia hidup dalam kekudusan, dan juga hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi yang ketiga saya lihat ada teladan lain, yaitu dalam hidupnya Yesus hidup secara bijaksana. Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Kita melihat hidup Yesus di Alkitab itu ada gap yang tidak tercatat dengan detail. Artinya terakhir Alkitab itu mencatat Yesus ketika usia 12 tahun saat dia hilang di bait Allah. Tapi lalu kemudian loncat tiba-tiba tulisannya itu langsung ke usia waktu Yesus 30 tahun saat dia menampilkan diri untuk mau dibaptis. Lalu orang-orang suka bertanya, Yesus itu selama itu kemana? Walaupun tidak ditulis secara detail dalam Alkitab, tetapi saya melihat jawabannya itu ada di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Karena dikatakan di situ, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita melihat ternyata dalam usia-usia pembentukan tersebut, Yesus dibentuk, Yesus diproses, dan ternyata dalam usia-usia tersebut Yesus memaksimalkan waktunya dengan baik. Sehingga ketika dia mencapai usia 30 tahun dia siap untuk melayani. Dan bahkan ketika pelayanannya hanya berkisar 3,5 tahun pun dia tetap berdampak. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tahu kenapa dia hidup. Yohanes 9 ayat yang keempat berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Akibatnya Yesus hidupnya sangat efektif. Pelayanannya walaupun singkat luar biasa karena dia tahu dia harus memaksimalkan setiap waktu yang dia miliki di bumi ini. Kalau kita lihat kapan sebetulnya Yesus memulai harinya. Saya melihat di beberapa bagian ayat Alkitab, Yesus itu selalu bangun pagi-pagi. Bahkan ketika hari masih gelap, dia pergi untuk berdoa. Artinya tidak berleha-leha di kamar, tidak menunggu sampai siang baru jalan keluar, bahkan hanya bangun karena lapar, karena ingin makan siang. Tidak, Yesus tidak berleha-leha hidupnya, dia memaksimalkan waktunya dengan luar biasa. Benjamin Franklin pernah berkata, "Lost time is never found again." Waktu yang sudah hilang tidak bisa ditemukan kembali. Kalau saya tanya sama saudara, seandainya saya kasih saudara setiap orang Rp86.400 setiap hari. Hanya syaratnya itu harus saudara habiskan ya. Jadi 86.400 itu harus dihabiskan. Mungkin rasanya seperti sedikit ya, apa sih 86.000 sehari bisa beli apa. Tapi kalau saudara kalikan 1 bulan, ya saudara bisa hitung setidaknya saudara dapat dari saya itu sekitar 2,6 juta. Ya lumayan walaupun tidak sesuai dengan UMR, upah minimum rata-rata, tapi setidaknya bisa dibelikan sesuatu yang lain. Kalau dikalikan lagi saudara, kira-kira itu berapa? Lebih banyak lagi. Nah, apa sih uang ini? Saya mau menyadarkan saudara bahwa setiap hari ya Tuhan itu memberikan kepada kita 86.400 detik. Kalau dikalikan 1 bulan itu sekitar 2,6 juta detik tadi. Kalau dikalikan lagi 1 tahun itu luar biasa sekali. Mungkin 31 juta detik sekian. Dan apakah saudara mau sia-siakan? Kalau uang tentu saudara merasa jangan disia-siakan. Tapi waktu itu jauh lebih berharga, tidak bisa dibeli dengan uang.
Karena itu mari kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Saya melihat Yesus memaksimalkan waktu dan Yesus juga tidak pernah menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sia-sia. Terkadang kita seringkali melamun, overthinking, berpikir terlalu negatif sehingga waktu kita habis terbuang. Semangat kita habis terbuang. Apa yang kita hendak lakukan malah tidak terjadi. Tapi Yesus dia tahu, dia tidak menggunakan pikirannya untuk memikirkan hal yang sia-sia. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus berpikir, melalui ayat ini kita lihat dia berfokus hanya pada hal-hal yang kekal. Dia juga sering memikirkan kehendak Bapa. Bahkan bagi Yesus, kehendak Bapa yang dia pikirkan ini menggairahkan seperti makanan yang bisa memuaskan. Kita juga melihat bagaimana Yesus memiliki pemikiran. Dia mau setia sampai akhir. Bukan hanya starting well, memulai dengan baik, tetapi dia mau finish well. Dia punya kerinduan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Karena itu gunakanlah waktu kita juga dengan baik. Mari jaga pikiran kita juga dengan baik. Suami, istri, kita tidak akan selamanya bersama-sama ada dengan mereka. Karena itu mari bangun hubungan dengan suami, dengan istri kita, dengan anak kita. Karena dia juga tidak akan selamanya bersama dengan kita. Buanglah misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, bermain handphone, tidak memperhatikan. Tapi kita melihat, kita memaksimalkan waktu yang ada. Kita mau hidup secara bijaksana. Juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Selagi saudara masih bisa baca Alkitab, selagi Alkitab masih bisa diakses, selagi saudara bisa beribadah dengan bebas tanpa ada tekanan, tanpa ada hambatan, mari kita beribadah kepada Tuhan, banyak baca firman, banyak merenungkan firman. Dan terutama mari layani Tuhan selagi kita bisa. Jangan sia-siakan waktu kita. Mulai pikirkan hal-hal yang kekal, kehendak Tuhan, dan selesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan baik. Hidup bijaksana. Yang terakhir, yang keempat, teladan Yesus, dia juga adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya pernah mendengar ada seorang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia ini mantan anggota Yakuza, yaitu organisasi kriminal yang ada di Jepang. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Setelah bertobat, dia bahkan menjadi seorang pendeta Kristen. Dia mendengar tentang kasih Tuhan dan dia mengalami perubahan dalam hatinya. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, bertobat dan memutuskan untuk mengabdikan diri kepada pelayanan sehingga bahkan banyak mantan anggota dari Yakuzanya yang ikut bertobat, terima Yesus dan juga berubah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya yakin karena ada Roh Kudus, Roh Allah yang masuk dan bekerja di dalam diri Tatsuya Shindo. Kita perlu mengerti bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Namun ketika dia ada di dunia, dia menunjukkan wujud sebagai manusia dan dia membatasi kealahannya sehingga dia memiliki kelemahan-kelemahan manusia seperti dia harus ada di satu ruang, dia tidak bisa berpindah tempat. Kalau kita lihat kenapa Yesus yang 100% manusia ini juga tetap bisa melakukan pelayanan, mujizat terjadi dengan luar biasa. Kuncinya adalah karena Yesus mengandalkan Roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Sehingga pelayanannya bisa menjadi pelayanan yang efektif. Saya melihat di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat 18-19. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan dia juga mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang.
Sama kalau kita punya sarung tangan itu bentuknya memang serupa dengan tangan kita. Tetapi sarung tangan itu tidak punya kekuatan. Kekuatan sarung tangan itu baru ada ketika tangan kita masuk. Kita sangka seringkali kita bisa meneladani Yesus, padahal sebetulnya tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti sarung tangan yang kelihatannya sama tetapi berbeda, tidak ada kekuatannya. Kecuali saat Roh Allah sendiri yang masuk menguatkan kita. Kita diberikan kemampuan untuk jadi serupa dengan Yesus. Karena itu saya rindu untuk saudara tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang betul-betul menerima Yesus, hidup dalam pertobatan, dan juga menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus bisa bekerja dengan luar biasa. Sama seperti sarung tangan, saat tangannya masuk, tangan jadi bisa menggenggam. Sarung tangan juga jadi bisa menggenggam. Kalau tangannya melambai, sarung tangan juga jadi bisa melambai. Jadi sekali lagi, hari ini kita mari sama-sama mengingatkan bahwa kita harus jadi penurut-penurut Allah. Sama seperti anak-anak yang kekasih. Kalau kita rindu bisa berdampak dalam hidup kita, mari kita teladani Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan mau kita hanya sekedar jadi barang KW, tiruan murahan, yang mungkin dari keluar terlihat mirip, tetapi ternyata tidak memiliki kualitas yang sama. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, kerinduan kita dengan bantuan Roh Kudus, saya yakin, saya percaya, saya berdoa, hidup setiap kita bisa berdampak bagi Tuhan dan sesama. Hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan dan berkenan kepada Tuhan. Hidup bijaksana, menggunakan waktu dan menjaga pikiran dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup dengan Roh Kudus. Biarlah dunia bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita untuk tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita juga mau terus berdampak seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk firman yang telah ditaburkan. Kami rindu Tuhan, ketika kami hidup, kami bukan hanya sekedar lewat dan tidak menunjukkan satu kualitas di mana kami bisa berdampak. Biarkan hidup kami Tuhan, baik kami yang masih muda ataupun yang sudah memasuki usia senja, biarkan kami mau mempersembahkan hidup kami untuk terus menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya saat kami fokus kepada Kristus, saat kami mau meneladani Engkau, kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan hari ini. Roh Kudus materaikanlah di dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya selalu memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.